Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pesan Kabar yang penuh dengan cerita-cerita inspiratif dari para nabi dan rasul. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang menginspirasi tentang Nabi Idris alaihi salam. Salah satu nabi yang dihormati dalam agama Islam. Mari kita telusuri kehidupan dan pesan-pesan yang terkandung dalam kisah beliau. Nabi Idris alaihi salam adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana namanya disebutkan dalam beberapa ayat. Beliau juga dikenal dengan nama Henokh dalam tradisi agama Kristen dan Yahudi. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan Nabi Adam dan merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Nabi Idris alaihi salam adalah nabi kedua dalam Islam setelah Nabi Adam alaihi salam. Tokoh yang namanya disebut dalam Al-Quran 2 ayat yang merujuk pada Nabi Idris selaku karakternya. Dalam daftar 25 nabi dalam Islam, nama Nabi Idris biasanya ditempatkan di urutan kedua, setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Putra dari Yarid bin Mihlail, Mahlail bin Kinan, Kainan bin Anusi bin Shits bin Adam alaihi salam. Urutannya adalah Nabi Adam, Shits, Anusi, Kinan, Mihlail, Yarid, baru kemudian Nabi Idris. Al-Quran tidak menjabarkan kisah Nabi Idris dan hanya menyebut namanya 2 kali. Kisah Nabi Idris yang biasanya termaktub dalam berbagai literatur muslim bersumber dari sumber non-Quran, seperti hadis, riwayat sahabat Nabi, dan tafsiran para ulama. Pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Nabi Idris adalah orang yang sama dengan tokoh dalam Alkitab bernama Henokh yang merupakan kakek buyut Nabi Nuh. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nama Nabi Idris dijelaskan kemungkinan memiliki arti penerjemah. Dua sebagian sumber menyatakan bahwa dia disebut Idris dalam bahasa Arab karena ketekunannya dalam mempelajari ajaran-ajaran dari Nabi Adam dan Shits. Beberapa penafsir Al-Quran seperti Al-Baizawi menyatakan bahwa Idris diambil dari kata bahasa Arab das untuk mengajarkan wahyu ilahi. Menurut Az-Zamakhsyari, kata Idris bukan nama yang berasal dari bahasa Arab. Nama Nabi Idris berasal dari kata darasa yang berarti belajar. Sebab, Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang sangat senang belajar dan suka mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris juga dikenal dengan nama Ahnuk bin Yarid. Dia dilahirkan dari seorang perempuan bernama Iklimah. Selama 345 tahun, Nabi Idris hidup di dunia. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Irak kuno, Babilonia, dan Mesir, Memphis. Nabi Idris adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya menginjak usia 82 tahun. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam. Dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Al-Quran Surat Maryam ayat ke-58. Ayat tersebut mengisahkan silsilah keturunannya. Nabi Idris termasuk keturunan Nabi Adam, tidak ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dengan demikian, Nabi Idris urutannya sebelum Nabi Nuh. Nabi Idris berdakwah di Babilonia hingga Mesir. Pada mulanya, Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama di Babilonia, Irak kuno. Nabi Idris sendiri merupakan sosok yang rajin beribadah dan beramal salih. Namun, akhirnya dia berhijrah ke Mesir lantaran penduduk Babilonia tidak bisa menerima apa yang diajarkan Nabi Idris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Idris dikenal sebagai orang yang gemar bertasbih kepada Allah. Dia juga selalu melakukan perbuatan baik seperti belajar, menulis, dan menjahit. Keterampilan-keterampilan itu perlahan-lahan dia ajarkan kepada kaumnya. Nabi Idris bergelar singa Allah. Selain baik budinya, Nabi Idris juga dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah merasa takut ketika berhadapan dengan umatnya yang kafir. Oleh karena itu, dia digelari singa Allah. Nabi Idris juga dikenal sebagai sosok pemaaf dan tidak pernah sombong. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar Asadul Usud karena tidak pernah berputus asa ketika Allah memerintahkannya untuk menyebarkan agama.
Nabi Idris alaihi salam dikenal sebagai sosok yang lembut, penuh kesabaran, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup dalam masa yang penuh dengan godaan dan ujian, namun tetap teguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kelembutan hati dan ketakwaan beliau menjadi teladan bagi umat manusia. Ketakwaan yang mendalam. Nabi Idris merupakan seorang hamba yang taat dan tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Kisah Nabi Idris dan penghuni surga pada suatu hari. Nabi Idris berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ia merasa rendah diri dan ingin mendekatkan diri lebih jauh kepada Sang Pencipta. Dalam doanya, Nabi Idris memohon agar Allah mengizinkannya bertemu dengan penghuni surga. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mengabulkan doa Nabi Idris. Ia diizinkan untuk mengunjungi surga dan berbicara dengan para malaikat serta orang-orang yang telah beriman dan beramal syalih. Ketika Nabi Idris tiba di surga, ia terpesona oleh keindahan dan kedamaian tempat tersebut. Ia bertemu dengan para malaikat yang selalu beribadah kepada Allah tanpa henti. Ia juga berbicara dengan orang-orang yang telah berjuang di dunia dan kini menikmati kenikmatan surga. Nabi Idris bertanya kepada salah seorang penghuni surga, "Apa yang membuatmu begitu dekat dengan Allah? Apa rahasia ketakwaanmu yang mendalam?" Penghuni surga itu tersenyum dan berkata, "Wahai Nabi Idris, ketakwaan kami berasal dari cinta kepada Allah. Kami selalu mengingatnya dalam setiap langkah dan perbuatan kami. Kami tunduk kepadanya dengan sepenuh hati." Nabi Idris merenungkan kata-kata penghuni surga tersebut. Ia menyadari bahwa ketakwaan yang sejati adalah ketulusan hati dan cinta kepada Allah. Ia berjanji akan memperdalam hubungannya dengan Sang Pencipta dan selalu berusaha untuk mengikuti jejak para penghuni surga. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketakwaan yang tulus dan cinta kepada Allah. Nabi Idris adalah contoh nyata bagaimana seorang hamba dapat mencapai kedekatan dengannya melalui ibadah, kesabaran, dan kerendahan hati. Semoga kita juga dapat meneladani semangat ketakwaan Nabi Idris dalam kehidupan kita. Nabi Idris dan pembangunan rumah Allah pada suatu masa. Nabi Idris diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah rumah suci, tempat ibadah di bumi. Allah memberikan petunjuk yang sangat rinci mengenai bagaimana rumah itu harus dibangun. Nabi Idris menerima tugas ini dengan penuh kesungguhan. Ia tidak hanya mematuhi setiap perintah Allah, tetapi juga melaksanakannya dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang terbaik dan memilih lokasi yang tepat untuk membangun rumah Allah. Selama proses pembangunan, Nabi Idris selalu berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. Ia tidak pernah lelah dan selalu berusaha sebaik mungkin. Setiap batu yang diletakkan, setiap tiang yang didirikan, semuanya dilakukan dengan penuh ketaatan dan rasa hormat kepada Allah. Ketika rumah Allah selesai dibangun, Nabi Idris merasa bahagia dan bersyukur. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai dengan baik, dan rumah suci itu akan menjadi tempat ibadah bagi umat manusia. Allah pun memberikan pujian kepada Nabi Idris. Beliau adalah contoh nyata bagaimana seorang hamba harus taat dan tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Ketaatan Nabi Idris dalam membangun rumah Allah menjadi teladan bagi kita semua untuk selalu mengikuti perintahnya dengan hati yang ikhlas dan tulus. Di tengah-tengah masyarakat yang seringkali terlena oleh kesenangan duniawi dan melupakan ajaran Allah, hiduplah seorang nabi yang dihormati, Nabi Idris alaihi salam. Meskipun cobaan dan tantangan hidup tidak terhindarkan, beliau tetap teguh dalam menjalani ajarannya. Sebagai utusan Allah, Nabi Idris alaihi salam menghadapi berbagai kesulitan dalam berdakwah kepada kaumnya. Namun, beliau tetap sabar dan tabah menghadapi setiap rintangan. Bahkan ketika diberi tantangan yang sulit, Nabi Idris alaihi salam tidak pernah mengeluh atau putus asa. Ia memilih untuk tetap tenang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, ketika berusaha menyebarkan ajaran Allah kepada kaumnya, Nabi Idris alaihi salam menghadapi penolakan dan hinaan yang keras. Namun, bukannya merasa putus asa, beliau mengambil kesempatan ini sebagai ujian dari Allah untuk memperkuat iman dan ketabahan dirinya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Idris alaihi salam terus mengingatkan kaumnya tentang pentingnya menjalani kehidupan yang bertakwa dan mentaati perintah Allah. Meskipun terkadang hasilnya tidak langsung terlihat, beliau tetap sabar dan yakin bahwa setiap usahanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Kesabaran Nabi Idris alaihi salam tidak hanya terbatas pada berdakwah, tetapi juga tercermin dalam setiap aspek kehidupan pribadinya. Beliau mampu menjalani kehidupan dengan lapang dada, menerima segala cobaan dan ujian sebagai bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Idris Subhanahu wa Ta'ala,
Kita belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala cobaan dan ujian dalam hidup. Dengan bersikap tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mampu menghadapi segala rintangan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan. Selain sebagai nabi, Nabi Idris alaihi salam juga dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Beliau diberikan keistimewaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada zamannya. Kontribusi beliau dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama matematika dan astronomi, sangat dihargai dan diakui oleh umat manusia. Nabi Idris dikenal cerdas dan berpengetahuan luas. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang bisa membaca dan menulis. Hal itu dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Alaq 4-5. Surat tersebut mengisahkan Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara menulis dan membaca kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak ilmu pengetahuan yang berlimpah. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris juga pandai merawat kuda, paham ilmu falak atau perbintangan hingga pandai matematika atau ilmu berhitung. Karena mukjizat yang diberikan Allah itulah Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai, dan bijaksana. Nabi Idris pandai ilmu perbintangan. Pengetahuan Nabi Idris sangat luas karena dia rajin mengkaji dan mempelajari banyak hal, termasuk segala hal yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Selain itu, Nabi Idris juga sangat tertarik dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi. Oleh sebab itulah, banyak yang bertanya kepadanya apabila terjadi fenomena alam tertentu. Nabi Idris sering menjadi rujukan terhadap suatu permasalahan. Nabi Idris dikenal sebagai ahli perbintangan. Dia adalah orang yang pertama kali memanfaatkan rasi bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, hingga memperkirakan kondisi cuaca. Nabi Idris juga memiliki keterkaitan dengan bangsa Sumeria. Beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria juga mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui waktu bercocok tanam yang baik. Misalnya, rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan cocok untuk menanam. Sementara, rasi bintang Virgo digunakan sebagai waktu yang tepat untuk melakukan panen. Nabi Idris jadi manusia pertama yang bisa membuat pakaian. Sebelum Nabi Idris terlahir di dunia, manusia sebelumnya terbiasa membuat dan memakai kulit binatang sebagai pakaian. Nabi Idris diberikan Allah mukjizat berupa orang pertama yang bisa menjahit kulit binatang menjadi baju layak pakai. Saat ada waktu luang, Nabi Idris menjahit pakaian lalu diberikan kepada kaum fakir miskin. Nabi Idris jadi manusia pertama yang bisa menulis. Nabi Idris juga dikenal sebagai manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Bahkan, para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim berkaitan dengan Nabi Idris. Naskah itu bernama Kitab Henokh. Salah satu kisah dalam kitab itu adalah tentang peradaban tertua di bumi Lemuria, Atlantis yang hilang di telan bumi. Selain itu, prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di muka bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henokh tersebut ditulis oleh Nabi Idris. Kisah Nabi Idris merasakan mati dan hidup lagi. Pada suatu malam, Nabi Idris kedatangan tamu seorang pria. Dia membawa sangat banyak buah-buahan. Nabi Idris tidak sadar, pria tersebut adalah malaikat Israel yang menyamar. Nabi Idris menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolak. Pada akhirnya, mereka berbincang-bincang dan berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Setelah 4 hari bersama dan sudah cukup akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan sang tamu. Sebab, tamu itu tidak menyentuh jamuannya sama sekali. Nabi Idris lantas mengajukan pertanyaan karena diliputi rasa penasaran. "Sebenarnya siapa kamu?" tanya Nabi Idris. "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel," jawab sang malaikat. Tentu saja Nabi Idris terkejut mendengarnya. Sebab malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. "Kau sudah 4 hari bersamaku, apakah kau sedang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini memang banyak sekali nyawa yang telah kucabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Kuambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap makanan. Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah kau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menggeleng. "Tidak, ya Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah telah memberikan izin." Setelah percakapan itu, Nabi Idris membuat satu permintaan. Dia ingin malaikat Israel mencabut nyawanya, kemudian menghidupkannya kembali. Nabi Idris penasaran dengan rasa sakratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya. Namun, permintaan itu tidak segera dituruti oleh malaikat Israel. Sebab,
Segala hal yang dia lakukan hanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mencabut nyawa seseorang selain atas izin Allah, kata malaikat Israel. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya mengabulkan permintaan Nabi Idris. Seketika, malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat sahabatnya kesakitan sedemikian rupa, malaikat Israel menangis. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Nabi Idris lantas menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan apabila manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut yang terasa sakit seperti dirinya. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nabi Idris pun merasa tidak tega apabila ada umatnya yang harus merasakan sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris semakin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan, taat kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Kisah lengkap Nabi Idris alaihi salam untuk mengajak manusia, khususnya keturunan Kabil, agar kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah perjalanan Nabi Idris melihat surga dan neraka. Suatu ketika, Nabi Idris dan malaikat Israel tengah beribadah bersama. Lagi-lagi, Nabi Idris mengajukan sebuah permintaan unik. Apakah kau bisa membawaku melihat indahnya surga dan dahsyatnya api neraka? Wahai malaikat Israel, tanya Nabi Idris. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa kau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, tetapi kau malah memintanya. Nabi Idris menjawab, jujur saja, aku takut sekali dengan azab Allah itu. Semoga iman dan takwaku kian bertambah setelah melihat neraka. Nabi Idris pingsan setelah melihat dahsyatnya api neraka. Malaikat Israel lantas meminta izin kepada Allah untuk membawa Nabi Idris ke neraka. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Allah. Mereka lalu pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat lokasi, Nabi Idris langsung pingsan, sebab dia melihat malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang mendurhakai Allah semasa hidup di dunia. Rupa-rupanya Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sungguh mengerikan itu. Seumur hidupnya, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan dahsyatnya api neraka. Api berkobar-kobar, bunyi yang bermuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Dia tak bisa membayangkan apabila hal itu menimpa umatnya kelak. Dia pun ingin semakin giat berdakwah agar tidak ada umatnya yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhir termakan api neraka. Nabi Idris pun lantas meninggalkan neraka dengan tubuh lemas dan penuh rasa takut. Bayangan api neraka dan segala siksaan di dalamnya masih menghantui dirinya. Kisah Nabi Idris takjub dengan pesona surga. Selanjutnya, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, Nabi Idris juga nyaris pingsan. Namun, dia pingsan bukan karena takut atau melihat hal yang menakutkan. Sebaliknya, dia sangat takjub dan terpesona dengan segala keindahan yang tampak di depan matanya. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu, di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Dia juga melihat istana-istana untuk para penghuni surga. Sepanjang mata memandang ada pohon yang menghasilkan buah-buahan yang begitu segar, ranum dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris enggan pulang. Dia terlena dan ingin tetap berada di surga. Malaikat Israel lantas memperingatkannya, kamu boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah semua amal ibadah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah kamu bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya. Nabi Idris pun mengangguk, aku akan terus beribadah kepada Allah hingga hari kiamat tiba. Kematian Nabi Idris. Ada banyak pendapat terkait akhir hayat Nabi Idris. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dituliskan pendapat Ibnu Jarir tentang Ka'ab yang menceritakan proses kematian Nabi Idris. Ka'ab berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Idris akan mengangkat amal bagi Idris setiap harinya sebanding dengan semua amal anak-anak Adam. Kemudian, datanglah seorang malaikat kepadanya. Idris lantas meminta agar ajalnya ditangguhkan. Mendengar itu, Idris menginginkan amalnya terus bertambah. Kemudian datang seorang malaikat yang terdekat dengannya. Idris berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku. Maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah dia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah. Malaikat itu akhirnya membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya, kemudian naik ke langit. Sesampainya di langit keempat,
malaikat Israel berjumpa dengannya. Malaikat yang membawa Nabi Idris mengemukakan pesan dari Nabi Idris. Malaikat Israel bertanya, "Sekarang Nabi Idris di mana?" Dijawablah oleh malaikat itu, "Dia ada di pundakku." Terjawab sudah rasa heran malaikat Israel, sebab mulanya dia ditugaskan mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Padahal yang dia tahu Nabi Idris ada di bumi. Ternyata Nabi Idris telah dibawa lebih dulu oleh malaikat lainnya. Pada akhirnya Nabi Idris dicabut nyawanya di langit keempat. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, cerita tersebut adalah salah bagian dari Kabul Ahbar yang dikutipnya dari kisah-kisah Israiliyat. Namun dalam cerita tersebut sebagian terkandung hal yang tidak bisa diterima. Ibnu Katsir pun menyebutkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala kebenarannya. Kesimpulan kisah Nabi Idris. Itulah sepenggal kisah dari Nabi Idris dengan segala keteguhannya untuk berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris adalah nabi yang terkenal akan kecerdasannya dalam membaca ilmu perbintangan. Orang pertama yang bisa membuat baju dan menjahit pakaian. Mukjizat lain yang diberikan Allah untuk Nabi Idris adalah bisa perjalanannya ke surga dan neraka. Begitu terpesonanya Nabi Idris saat melihat surga dan pingsan tatkala melihat dahsyatnya api neraka. Kisah Nabi Idris alaihi salam mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketekunan dalam mencari ilmu, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dan dedikasi beliau dalam beribadah dan berbuat baik kepada sesama merupakan contoh yang patut diteladani dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.